warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat ya semua. Baik, di pertemuan kali ini sebelum ke materi berikutnya, Ibu akan bahas dulu nih soal yang kemarin Ibu berikan pada kalian, agar kalian tahu apakah jawaban yang sudah kalian berikan ini sudah benar atau masih ada yang kurang tepat. Nah, baik, kita bahas soalnya. Sini, sepeda motor melaju dari bengkel. Anggap bengkel ini titik A misalkan. Ya, titik A bengkel ke arah selatan sejauh 6 km. Selatan berarti arah ke bawah. Berarti motor tersebut melaju arah bawah atau selatan sejauh 6 km. Setelah 6 km ke arah selatan, motor tersebut berbelok ke arah timur. Arah timur ini ke sebelah kanan, berarti berbelok ke arah timur, ke kanan sejauh 8 km. 8 km. Ini titik akhirnya adalah rumah sakit. Anggap ini titik B. Nah, pertanyaannya, tentukan jarak sepeda motor tersebut dari titik awal ke titik akhir. A, ini jarak. Kalian tinggal jumlahkan saja jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut dari titik awal ke titik akhir. Awalnya sepeda motor dari bengkel menuju selatan ini 6 km, maka kita tuliskan 6 km. Ditambahkan. Kenapa ditambahkan? Karena ada pergerakan lagi dari motor tersebut. Setelah ke selatan, dia berbelok ke arah timur sejauh 8 km. Berarti dijumlahkan 8 km. Tinggal kalian tambahkan 6 ditambah 8 berapa? Betul, 14 km. Berarti jarak yang ditempuh motor tersebut dari bengkel ke rumah sakit adalah 14 km. Cari perpindahan. Baik, kalian masih ingat? Perpindahan ini kalian harus memperhatikan titik awal dan titik akhir pada pergerakan benda tersebut, atau di sini pergerakan sepeda motor, di mana titik awal adalah titik A, yaitu bengkel, dan titik akhirnya pada titik B, yaitu rumah sakit. Hubungkan antara titik awal dengan titik akhir. Ketika dihubungkan, ternyata membentuk garis miring pada segitiga siku-siku. Nah, rumus untuk mencari panjang pada garis miring segitiga siku-siku ini menggunakan Pitagoras. Kita masukkan ke rumus, yaitu akar 6 pangkat 2. Dari mana angka 6 ini? Yaitu ketika di titik A, bengkel bergerak ke arah selatan sejauh 6 km. Ditambahkan 8 pangkat 2. 8 pangkat 2. 8-nya dari mana? 8-nya ini diambil dari jarak kedua. Pergerakan motor tersebut setelah dari selatan, dia bergerak ke timur sejauh 8 km. Sekarang kita hitung. Ya, kita tuliskan lagi akarnya. 6 pangkat 2 berarti 6 dikalikan 6, yaitu betul 36. Ditambahkan 8 pangkat 2 berarti 8 dikali 8, yaitu betul 64. Tinggal kalian jumlahkan. 36 ditambah 64 berapa? 100. Ingat, ini masih ada akarnya. Berarti akar 100. Berarti akar 100 ini berapa? Berapa kali berapa yang menghasilkan 100? Akar 100 adalah 10 km.
Nah, berarti perpindahan dari sepeda motor tersebut dari bengkel ke rumah sakit itu sebesar 10 kilometer. Itu tadi adalah pembahasan soal dari soal yang Ibu berikan di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas mengenai gerak lurus, di mana gerak lurus ini adalah gerak yang terjadi pada lintasan yang lurus. Gerak lurus ini ada dua macam, ada GLB dan juga GLBB. GLB ini adalah singkatan dari gerak lurus beraturan, sedangkan GLBB adalah singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. GLB atau gerak lurus beraturan ini adalah gerak benda yang terjadi pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan di selang waktu tertentu. Jadi pada waktu-waktu tertentu ini kecepatan benda tersebut tidak terjadi perubahan atau bisa dikatakan tetap. Contoh, misalkan Ibu mengendarai sepeda dengan kecepatan 2 meter per sekon selama 1 menit. Nah, berarti di selang waktu 1 menit tersebut kecepatan sepeda yang Ibu gayuh itu tetap sama atau konstan, tidak terjadi perubahan. Nah, pada GLB ini ada 3 komponen yang mempengaruhi gerak lurus beraturan. Yang pertama, ada kecepatan. Kecepatan ini disimbolkan oleh huruf V. Lalu komponen yang kedua, ada jarak yang disimbolkan oleh huruf S. Dan komponen yang ketiga, ini adalah waktu yang disimbolkan oleh huruf T. 3 komponen ini sangat mempengaruhi gerak lurus beraturan. Nah, untuk memudahkan kalian dalam menentukan rumus untuk pengerjaan soal, ini Ibu akan gunakan segitiga ajaib nih. Kalau yang belajar dengan Ibu di kelas 7 pasti tahu maksud dari segitiga ajaib ini apa. Nah, bagi yang belum tahu, Ibu akan gambarkan dulu segitiga ajaibnya. Segitiga ajaib di mana ada garis tengah di sini, ada garis tengah di sini. Tadi ada 3 komponen yang mempengaruhi gerak lurus beraturan. Yang pertama apa tadi? Kecepatan atau yang disimbolkan oleh huruf V. Nah, huruf V di sini Ibu akan tuliskan pada segitiga ajaib bagian sini, V. Ya. Kemudian komponen yang kedua ada jarak atau yang disimbolkan oleh huruf S. Jarak Ibu tuliskan di sini, S. Ya, kemudian komponen yang ketiga ada waktu atau yang disimbolkan oleh huruf T. T-nya Ibu tuliskan di sini. Nah, ini adalah segitiga ajaib di mana garis yang di sini ini adalah menyimbolkan pembagian. Ya, berarti garis ini maksudnya adalah nanti akan membagi komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Kemudian garis yang di sini, ya, garis ini menandakan kali, ya, kali. Berarti garis ini adalah yang nanti akan mengkalikan komponen yang satu dengan komponen yang lainnya. Yang pertama tadi apa? Kecepatan, yaitu V. V sama dengan kecepatan. Nah, kecepatan ini satuannya adalah meter per sekon atau bisa juga satuannya dalam berupa kilometer per jam. Ini adalah kecepatan. Komponen yang kedua ada jarak. Jarak atau disimbolkan oleh huruf S. Ini adalah jarak tempuh. Jarak tempuh. Satuannya apa? Bisa meter atau kilometer. Itu adalah jarak tempuh. Komponen yang ketiga ada huruf T. T di sini adalah waktu tempuh. T ini adalah waktu. Ya, waktu ini
satuannya bisa dalam berupa sekon atau jam. Lalu bagaimana sih cara penggunaan segitiga ajaib ini? Misalkan pada soal itu yang ditanyakan adalah kecepatan. Berapa kecepatan benda tersebut? Berarti yang dicari adalah huruf V. Nah, apabila kecepatan yang dicari, kalian tinggal tutup huruf V-nya. Ya, V-nya tutup. Simbol yang keluar itu adalah simbol S per T. Berarti rumus untuk mencari kecepatan adalah V sama dengan S per T, di mana S ini adalah jarak dibagi T-nya adalah waktu. Maka kecepatan bisa dicari dengan rumus jarak dibagi waktu. Itu adalah kecepatan. Nah, apabila yang ditanyakannya jarak atau yang disimbolkan oleh huruf S, berarti huruf S-nya kalian tutup. Berarti simbol yang muncul adalah simbol V dan T. Bertulisnya di sini. Jarak sama dengan V dikalikan T. Itu adalah jarak. Nah, apabila yang ditanyakannya adalah waktu, berarti huruf T-nya yang kalian tutup. Ya, huruf T-nya ditutup. Maka simbol yang muncul simbol apa saja? S per V. T sama dengan T-nya tutup S per V. S dibagi V. Berarti apabila waktu yang dicari, itu rumus yang keluar adalah jarak dibagi kecepatan. Hari ini kalian mempelajari 3 rumus yang berkaitan dengan 3 komponen, yaitu kecepatan, jarak, dan waktu. Nah, agar kalian lebih memahami bagaimana sih penerapan dari ketiga rumus tersebut, Ibu ada contoh soal yang akan Ibu bahas. Kalian perhatikan baik-baik ya, agar nanti ketika kalian mengerjakan soal, kalian bisa mengerjakan dengan baik. Ini adalah contoh soalnya. Sebuah bis melaju dengan jarak tempuh 6.000 meter selama 10 menit. Nah, berapa kecepatan bis tersebut dalam satuan meter per sekon? Ingat, apabila ada soal cerita, agar memudahkan kalian menentukan rumus, kalian harus tuliskan diketahuinya dulu. Diketahui. Dari pertanyaan tersebut, ini sebuah bis melaju pada jarak tempuh 6.000 meter. Ingat, jarak tempuh. Jarak ini simbolnya apa? Simbolnya adalah S. Berarti yang diketahui adalah S. S sama dengan jarak tempuhnya tadi berapa? 6.000 meter. Berarti S 6.000 meter. Kemudian bis tersebut melaju selama 10 menit. Berarti kalau selama itu waktu yang dibutuhkan. Nah, berarti waktu ini disimbolkan oleh huruf T. Betul, berarti yang diketahui berikutnya adalah T atau waktu. T-nya berapa? 10 menit. Ya, dimana T ini adalah 10 menit. Tapi yang perlu kalian ingat, di sini yang ditanyakannya adalah berapa kecepatan bis tersebut dalam satuan meter per sekon. Sekon ini apa? Sekon ini nama lain dari detik. Berarti waktunya itu harus dirubah. Dari menit kalian rubah dulu ke dalam satuan detik atau satuan sekon. Ya, 10 menit berapa sekon? Ingat, 1 menit ini 60 sekon atau 60 detik. Berarti 10 menit berapa? Tinggal 10 menit ini dikalikan 60, yaitu 600 sekon. Ya, berarti waktu tempuhnya ini adalah 600 sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan yang disimbolkan oleh huruf V. Ya, ini yang ditanyakannya. Nah, ingat segitiga ajaib tadi? Segitiga ajaib menggambarkan di sini. Dimana yang di atas ini adalah huruf S, yang di bawah adalah V dan T. Nah, di sini yang ditanyakan adalah V atau kecepatan.
berarti huruf V-nya yang kalian tutup. Berarti rumus yang keluar adalah S per T atau jarak dibagi waktu. Maka jawab V sama dengan rumusnya apa? S per T, dimana S ini adalah jarak, per itu dibagi, T ini adalah waktu. Berarti V sama dengan jarak dibagi waktu, sama dengan S ini jarak. Jaraknya sudah diketahui, berapa tadi jaraknya? 6000 meter. Tinggal kalian masukkan 6000 meter ya, per atau dibagi T. T ini adalah waktu yang dibutuhkan. Nah, waktu di sini kalian sudah rubah tadi dari menit, kalian sudah rubah ke satuan detik atau sekon, karena di pertanyaannya di situ diminta dalam satuan meter per sekon ya. Berarti masukkan waktunya, yaitu 600 sekon ya. Tinggal selesaikan. 6000 dibagi 600, atau untuk mempermudah kita coret nolnya. Ini nolnya 2 dicoret dengan 0 yang 2 di bawah ya. 60 dibagi 6 berapa? 10. Satuannya lihat di sini, meter per sekon. Berarti meter per sekon. Maka kecepatan bis tersebut pada jarak 6000 meter selama 10 menit itu membutuhkan kecepatan 10 meter per sekon. Bisa dipahami ya? Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu punya 4 soal yang perlu kalian jawab. Berikut ini adalah latihan soalnya. Itu tadi adalah latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Nah, apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal tersebut, atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan langsung ke Ibu via chat di WA. Kemudian, apabila kalian sudah selesai mengerjakan soal tersebut, kalian fotokan hasil pengerjaan kalian yang nanti kalian upload pada link yang nanti akan Ibu share di grup IPA. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, ingat, untuk pertemuan berikutnya Ibu akan membahas mengenai GLBP, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Bagi yang belum paham, silakan pahami lagi tentang GLB agar nanti di pertemuan berikutnya kalian bisa mengikuti dengan baik untuk materi GLBP, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, demikianlah penjelasan yang Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ibu akan melanjutkan penjelasan mengenai gerak lurus berubah beraturan di pertemuan berikutnya. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Ibu mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam video pembelajaran ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu agar kita bisa bertemu di pembelajaran IPA pertemuan-pertemuan berikutnya. Ingat, tetap semangat berprogres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.